Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal 'arifin was-salihin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para kiai, para haji, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat khusus bil khusus, ketua DKM Masjid Al-Kafah beserta para pengurus dan jamaahnya, dan tidak ketinggalan pula ketua tanfiziyah yaitu Kang Ustadz Idris Triwaluyo beserta Rois Suryah yang dalam kesempatan hari ini hadir, dan segenap jajaran daripada pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Setia Mekar dan anak ranting, baik dari jajaran tanfiziyah, syuriah dan lain-lain sebagainya. Dan tidak ketinggalan pula alhamdulillah rawuh hadir di tengah-tengah kita pengurus daripada MWCN Kutamul Selatan, yaitu Mukarram Kiai Haji Lutfi Mutawali SAG. Kalau saya biasa manggilnya Wakaji Lumut, Wakaji Lumut, dan itu lebih enak kita. Dan juga alhamdulillah ada Kang Ustaz Jamal dan segenap para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'atim saya. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan serta dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam majelis mudzakarah Lailatul Istima. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita, Allah jadikan anak keluarga kita keluarga yang soleh wassolehah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus semangat membangun yang namanya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan semangat kita berorganisasi dalam wadah Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah dan fadilah daripada suratul Fatihah, apa yang kita maksud dan yang kita harapkan serta kita cita-citakan senantiasa dikabulkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa nasarihi wa ashabihi anna Allah yaqdi hajatina wa yaqbalu da'watina ولدفع الفتنة في هذه الزمن. ونخص خاصة مؤلفة الكتاب أحد السنة والجمع الشيخ العلامة هاجي علي معصوم. ونخص خاصة بهازم أشعاري. ونخص خاصة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأولادنا وقربائنا ومشايخنا كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sudah sampai mana ini sekarang? 35 ziyadatun min Kiai Subki ya. Jadi alhamdulillah kalau saya nggak hadir pun nanti ada Gus Abdurrahman nanti biar terus melanjutinya. Karena bagi saya jangan ada yang namanya ngasok. Kenapa? Karena perjuangan LI itu dari segelintir. Ada 2, 3, 4, 5, hayo dari dulu sampai sekarang dan semakin banyak. Mudah-mudahan kita semua jadi orang istiqomah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fi darain ziyadatun ay hadza ziyadatun utawi iki iku tambahan min Kiai Subki saking setengah Kiai daune Kiai Subki. Itu betul ya. Wa ma'nal hadisi lan anapun utawi maknane hadis. Maksudnya hadis yang sebelumnya ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in qamma 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Nah itu makna daripada hadis itu. Dikatakan annas samaa sesungguhnya langit. Annas samaa iku annas samaa setuhune langit. Idza kana tatkalane ana iku tetep bis samai dengan sebab langit apa ghaimun mendung. Fa innal marji'a maka setuhune gon balike ghaim mendung. Fi dzalika ing dalem mengkonon-mengkonon ghimun bukan gini. Fa innal marji'a maka setuhune gon balik fi dzalika ing dalem mengkonon-mengkonon ghim iku yakunu ana apa al marji ila Sya'bana tumeka maring bulan Sya'ban. Bimakna kelawan arti an nukammilaha nyenta nyempurnakan sapa kita hu ing Sya'ban salasina 30 apane yauman dinane bihaitsu law kana kelawan sekirae lamun ana apa Sya'ban iku naqisan kurang fi hisabina kelawan pira-pira hitungane atau hisabnya kita nulghi maka orang nganggo akan sapa kita dzalikan naqsa ing mengkonon-mengkonon kurang. Wa in kana dan lamun. Nah ini gini Pak, ini kan maknanya sederhana, coba nanti diperhatikan para asatid dan para sesepuh yang lain. Wa in kana dan lamun orana maksudnya di situ. Maksudnya wa in kana dan lamun kurang, adanya kurang Sya'ban. Jadi kalau maknanya wa in kana dan kalau ada gitu kan, lamun ana opo Sya'ban iku kamilan sempurna wajaba maka wajib opo as-saumu puasa. Wa hadhil qa'idatu utawi iki qaidah iku wada'aha ngletakaken atau nyilihaken ha ing hadhil qaidah sapa asy-syari'u wong kang nyarahi allazi amarona kang merintah sapa asy-syari. Syari di sini adalah kanjeng Nabi ya. Artinya orang yang membawa syariat tentang hal itu karena berkaitan tentang daune ucapane kanjeng Nabi. Iku wadu'ah nyeleaken ing hadhil qaidah sapa asy-syari'u kanjeng Nabi alladzi amarana kang merintah sapa kanjeng Nabi bisiyami kelawan puasa
fahuwa maka utawi syari iku sahibul haq wong kang duweni perkara bener, al mutlaqi kang mutlak, fi nasbil alamati ing dalem masange pira-pira tanda, allati yuriduha kang ngersakaken atau ngarepaken sapa syari ing allati. Nah ini dia artinya, bahwa hadis yang berkaitan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang berkaitan tentang apa? Fa in humma alaikum, artinya kalau saja penetapan bulan Ramadan itu berdasarkan bagaimana bilangannya pada bulan Sya'ban. Tuh, paham Pak? Kalau permasalahannya jelas, tertutup dengan sebuah masalah, sebuah sebab apapun yang dimana hilal itu tidak terlihat di ufuk barat, maka ini jelas konsepnya adalah kamilan, disempurnakan menjadi 30 hari. Akan tetapi kalau seandainya sebelum, tidak, artinya gini, kalau terlihat ini kan jelas, misalnya di tanggal 29, tanggal 28-nya terlihat misalnya, maka tidak ada sebuah permasalahan. Ya, tidak ada sebuah permasalahan. Artinya kita pun wajib puasa. Tuh. Dan hal ini pun sudah kaidah ini dijelaskan berdasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sebuah bentuk apa? Otoritas. Arti otoritas di sini, beliau ini adalah orang yang menyampaikan hukum yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril. Ini otoritas. Otoritasnya jelas. Dalam masalah penyempurnaan bulan itu dilihat, dalam penetapan Ramadan itu dilihat di bulan Sya'ban. Tuh gitu. Artinya ini enggak sesuatu yang sudah tidak diragukan. Karena apa? Karena akan menjadi kesalahan besar nih Pak. Ini perlu digarisbawahi. Karena akan menjadi sebuah kesalahan besar ketika kita menetapkan yang namanya Ramadan itu dengan dimulai dengan yang namanya hisab. Dengan yang namanya hisab. Ini kesalahan besar. Karena apa? Karena jelas secara kaidah melalui lisannya Kanjeng Nabi itu jelas li ru'yatil hilal. Gitu, paham ya? Nah, akan tetapi di Indonesia itu teramat menghargai pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Yang mau pakai hisab monggo. Yang terpenting ketika kita berpegangan dengan hisab, ada sebuah keyakinan dulu pada diri kita. Kepada siapa? Kepada para ulama yang memang menggunakan standarisasi metode dalam penentuan awal bulan Ramadan itu dengan hisab. Kenapa? Biar gak ada keraguan lah. Artinya ada sebuah bentuk alasan juga. Karena yang namanya ilmu fikih itu enggak yang semerta-merta kaku, gitu loh. Kalau kaku ini kan repot Pak. Orang kalau berpandangan ilmu fikih itu repot. Repotnya kenapa? Karena yang namanya fikih itu adalah yadurru ma'al illah. Sebuah ilmu yang sifatnya adalah bisa berubah sesuai dengan kondisi, waktu dan keadaan zaman. Begitu. Misal sekarang ada orang misalnya begini, bolehkah menegur ketika ada orang yang sholat itu selain menggunakan kata subhanallah? Dalam fikih kan jelas Pak, ketika seorang imam lupa, iya kan, dalam melaksanakan
sesuatu bentuk syarat ataupun rukun dalam sholat kemudian kita tegur, misalnya salah, itu kira-kira membatalkan sholat nggak makmum tuh kayak begitu Pak? Artinya nggak perlu dengan kata subhanallah gitu kan? Karena apa? Takutnya ini kagak paham. Subhanallah diganti dengan salah tuh, kurang tuh, dengan pelafazan seperti itu Pak. Jadi carilah itu permasalahan seperti itu. Ahlan wa sahlan guru kita. Habis ketemu Prabowo beliau, mukanya cerah. Iya, tim sukses masalahnya. Ganjar dulu, Ganjar. Iya, Ganjar kalah. Qala ngadika sapa Asy-Syaikh Syekh wa fi qaulih lan ing dalam daune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in hum alaikum lafat fa in hum alaikum wajadna nemu sapa kita lah Hanabilata, yaitu pendapatnya sahabat Imam Hambaliyah Hanabilah. Yakhtapuna pada ngati-ngati sopol Hanabilah. Faqalu maka ngucap sopo Hanabilah, idza gummatat kalane den tutupi opo al hilalu hilal fi gurubil yaumi ing dalam surupe dina at-tasi'i wal ishruna kang tanggal 29 bin Sya'ban saking bulan Sya'ban, fala yajibu maka ora wajib apa ikmalu Sya'ban nyempurnakan bulan Sya'ban 30 apane yauman dinane. Wa wajabalan wajib alaihi ngatasi wong apa tabyitun niyati nginepaken niat. Apa tabyitun niyati nginepaken niat. Wa shaumul yaumilan puasane dina atali kang nyandingi litil kalailati karena mengkonon-mengkonon bengi sawaun kana pada ugan ana apa al yaum fil waqi ing dalam tuniba atau al fil waqi ing dalam nyatane min Sya'ban saking bulan Sya'ban au min Ramadan atau saking bulan Ramadan wayan wihilan niat sapa wong ing as-shaum min Ramadana saking bulan Ramadan. Fa in dhahara maka lamun nyata fi athnaihi ing dalam tengah-tengahne shaum annahu stunan yaum iku min Sya'ban saking bulan Sya'ban, lam yajib maka ora wajib apa itmamuhu nyempurnakan saum. Qauluhum utawi daune Hanabilah iku hadza binismati kelawan kaul kang dinisbataken di awali Ramadan karena awale bulan Ramadan. Oh gini aja. Qauluhum utawi daune Hanabilah iku hadza iki kaul binisbati kelawan nisbat di awali Ramadan karena awal masuknya bulan Ramadan. Wa amma binisbatin lan anapun kelawan nisbat li akhirihi maring akhir Ramadan fa innahum maka setuhune Hanabilah kasyafi'iyati kaya kaule sahabat atau ulama Syafi'iyah wal Hanafiyati dan kaule ulama Hanafiyah wal Malikiyati dan kaule ulama Malikiyah fil qauli ing dalam ucapan kaul biwujubi ikmalir Ramadan kelawan wajibe nyempurnakan Ramadan salasina 30 apane yauman tinane idza gumatat kalian mendung alaihi mengetase wong akeh apa kullu dzalika saben-saben madkur iku amalan perbuatan atau amal bil ihtiyati kelawan ngati-ngati fil ibadati ing dalam ibadah. Hakadha kaya mengkono-kono muwafaqah, artinya hakadha ini adalah seperti apa? Hakadha yang seperti itu adalah sebuah ketetapan ya.
Ajma'a sepakat sapa aimatul madhahibi pira-pira imam madhab al arbaati kang bangsa papat ala ru'yati ing atase ningali hilal awil ikmalin atau awil ikmali atau nyempurnakan faqat hale belaka. Falaisa maka oranana ikut tetap indahum ing dalam sandinge ajma'al aimatul madhahib apa tariqon dalan akharu kang liyan ghairuha liyane ru'yah au ikmal gitu. Wa dzalika lan utawi mengkono-monon falaisa indahum tariqun. Nah itu dia. Amalan kelawan perbuatan bil hadis kelawan hadis al madhkuri kang den sebut. Fala ibarata makalana ibarat iku tetep bi qaulil munajjimina kelawan sebab daune ahli hisab. Munajjimin ini artinya ahli perbintangan. Ya, ahli hisab lah. Ai ahli hisab tegese ahli hisab indahum ing dalam sandingnya ulama. Fala yajibu maka ora wajib indahum ing dalam sandingnya imam. Aimatul madahibah alaihi mengatasi madahibul arba'ah alaihi mengatasi ahlul hisab anfusihim deweke ahlul hisab. Nah ini dia failnya di sini. Fala yajibu failnya opo as-saumu puasa bihisabihim kelawan jalan hisab ahli hisab. Wala alaman lan ora ingatase wala alaman lan ora wajib ingatasi wong. Nah sebenarnya ada ay wala yajibu alaman gitu. Matune ke situ. Wasiko kang kumandel dipercaya sapa siman bihim kelawan ahlul hisab ay bi qaulihim tegese kelawan daune ahlul hisab. Ghairu annal imama selain angin setuhune imam asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i wasyafi'iyatan lan bangsa atau sahabat atau kaule ulama Syafi'i iku qalu ngucap sapa Syafi'iyah yu'tabaru den anggap apa qaulul munajjimin daune atau ucapane wong kang ahli hisab fi haqqi nafsi ing dalam hak nafsunya munajjimi wa haqqiman dan hake wong saddaqau kang benerakan sapa siman ing nafsi fala yajibu maka ora wajib apa as-saumu puasa ala umumin nas ing ngatasi umume pir-pir umum manusia bi kaulihi kelawan daune munajjimi ala rajih ing ngatasi pendapat kang rajih wahta jalan gawe hujah sopo almani'una wong kang nyegah. Artinya maniun ini orang yang melarang. Maniun ini orang yang melarang atau mencegah menggunakan metode hisab. Ya. Bi anna syari'a maka stune Kanjeng Nabi halaq gantungaken. Sopo Kanjeng Nabi as-sauma ing puasa ala amarati ing atase tetenger atau tanda-tanda sabitatin kang tetap la yataghayyaru lan ora berubah opo amarah opo asyari abadan ing dalam salawase wahya utawi amaratun sabitah iku ru'yatul hilali ningaline hilalir Ramadan tegese hilal Ramadan au ikmalul iddati atau nyempurnakan hitungan salasina 30 apane yauman jinnani ay min ru'yati sya'bana tegese saking ningali bulan Sya'ban. Nah ini jelas. Jadi kalau memakna itu artinya nanti bisa dipahami sendiri karena waktunya memang teramat panjang lah. Artinya begini Pak, menurut Imam Hambali dan para ulama yang mengikuti Imam Hambali, mereka ini menggunakan yahtafuna. Ada sebuah konsep kehati-hatian. Apa kehati-hatiannya? Kalau seandainya saja hilal itu terhalang oleh sesuatu ketika terbenamnya hari pada tanggal 29 bulan Sya'ban,
Artinya tanggal 29 ini jelas lah, hampir sama pendapatnya. Artinya kehati-hatiannya, kalau pada tanggal 29 ini kemudian terhalangnya ada suatu sebab yang tidak terlihatnya hilal di bulan Sya'ban, maka fala yajib, artinya tidak wajib. Beda dengan pendapat sebelumnya, artinya kalau terlihat, kalau itu ada yang mengatakan yang penting tanggal segitulah gitu. Nah, kalau sudah terlihat, maka kita ini malamnya sudah apa? Sudah tanbit, yaitu sudah niat pada waktu malamnya ketika pada tanggal 30 itu, atau ketika tanggal 1 Ramadan itu sudah, atau tanggal 30-nya lah, 29 itu terlihat, ya kan? Maka dikatakan fala yajibu ikmalu Sya'ban salasin. Artinya kalau tanggal 29 itu kalau sudah terlihat maka wajib. Kalau tanggal 29 artinya kehati-hatian, khawatirnya pada tanggal 30 itu secara hukumnya sudah terlaksana yang namanya puasa, artinya itu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian dikatakan di sini hakadza ajma'ul a'immatul madzahib al-arba'ah ala ru'yatin au ikmalin faqat. Tetapi pada konsepnya ulama 4 mazhab ini mensepakati bahwa yang namanya penetapan daripada awal Ramadan yang pertama adalah terlihatnya hilal. Udah selesai itu. Ketika tidak terlihat maka disempurnakan menjadi 30 hari. Udah selesai itu. Nah, adapun masalah-masalah ini katakan karena pada konsepnya dikatakan wahtaja al-mani'un bi anna syari'al laqsam ala amaratin tsabitati la yataghayyar abadan wa hiya ru'yatul hilal. Karena Rasulullah sendiri yang melarang yang namanya metode hisab itu, karena Rasulullah sendiri itu melihat yang namanya tanda-tandanya alam gitu. Makanya saya pernah katakan pertama itu hebatnya ulama kita, hebatnya Kementerian Agama, artinya sangat kehati-hatian sampai yang namanya menetapkan atau memutuskan awal Ramadan itu melalui sidang isbat, Pak. Sedang isbat. Karena kehati-hatian. Jadi kita jangan pernah berpikiran kok pemerintah kita netapin yang namanya puasa aja kok lama banget gitu kan. Enggak, yang sifatnya praktis kayak saudara tua kita yaitu Muhammadi, artinya bulan puasa ini sekian, Ramadan Idul Fitri sekian. Nah, inilah artinya itulah yang namanya kehati-hatian. Dah cukup, Bang. Jadi jangan banyak-banyak, biar guru kita yang banyak nanti neranginnya ya gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Artinya silakan Pak, artinya jangan manggut-manggut. Kalau memang ada sebuah permasalahan atau ada struktur kata yang kurang enak bahasanya, sambil kita diskusi bareng gitu ya. Jadi saling take and give, itu istilahnya ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.